Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau yang biasa disebut dengan gimnospermae. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui apa itu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan gimnospermae, dan yang kedua, siswa lebih memahami dan akan memahami tentang fase-fase yang terjadi pada tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi yang disebut dengan strobilus atau runjung, yang seperti yang terjadi pada pohon pinus dan juga pohon tumbuhan paku. Melinjo juga termasuk tumbuhan gimnospermae ya. Pada pinus dan melinjo memiliki dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan tumbuhan pakis haji memiliki dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina yang terdapat pada satu pohon. Lalu, bagaimana cara tumbuhan gimnospermae bereproduksi? Ada dua cara tumbuhan gimnospermae bereproduksi. Yang pertama yaitu secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Reproduksi generatif terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji atau yang disebut dengan proses fertilisasi. Seperti contohnya pada tumbuhan paku. Selanjutnya, reproduksi vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya, pada pohon pinus dapat membentuk tunas, dan pada pakis haji juga membentuk tunas atau biasa disebut dengan buldil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu sistem reproduksi tumbuhan paku atau biasa yang disebut dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Organ reproduksinya berupa spora. Tumbuhan paku juga bereproduksi secara generatif. Siklus hidup tumbuhan paku dimulai dengan fase sporofit atau yang biasa disebut bisa menghasilkan spora. Kemudian juga terdapat fase gametofit, di mana tumbuhan tidak menghasilkan spora. Siklus pada paku ini juga disebut dengan siklus pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Baiklah, di sini ada contoh tumbuhan paku. Jika paku ini dewasa, itu akan terdapat spora-spora atau bintil-bintil yang berwarna merah, biasanya itu di pinggir-pinggiran daun atau tengah-tengah daun. Itu disebut dengan sporangium. Disitulah tumbuhan paku bereproduksi. Oke, dapat dipahami anak-anak sistem reproduksi pada tumbuhan paku. Kalau begitu, baiklah kita akan masuk ke sistem reproduksi pada tumbuhan lumut atau biasa disebut dengan Bryophyta. Lumut adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab basah. Lumut juga belum memiliki akar, batang, dan juga daun. Lumut juga disebut tumbuhan perintis atau pionir atau tumbuhan yang pertama hidup pada lingkungan yang telah rusak seperti erupsi gunung berapi, larva, atau bencana alam lainnya seperti kebakaran hutan juga bisa. Kebakaran hutan juga bisa menjadi penyebab tumbuhnya tumbuhan paku di daerah lingkungan tersebut. Lumut juga dapat mengalami pergiliran keturunan atau yang biasa kita sebut dengan metagenesis. Reproduksi lumut yang sering kita jumpai adalah lumut yang mengalami fase gametofit, di mana tumbuhan tidak menghasilkan spora. Alat reproduksi lumut yaitu adalah archegonium yang menghasilkan sel telur berupa ovum dan juga
antheridium yang menghasilkan sperma. Fertilisasi lumut terjadi pada musim hujan, yaitu ketika sperma berenang menuju ovum dan terjadilah pembuahan sehingga membentuk zigot yang kemudian terjadi juga fase sporofit, yaitu ada sporofit muda dan juga sporofit dewasa. Kemudian menghasilkan sporangium dan juga akan melalui proses meiosis yang menghasilkan spora yang bersifat haploid. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Inti atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada